Benarkah para investor retail pada kena prank di saham Koka? Lalu bagaimana strateginya untuk menghadapi situasi seperti ini? Yuk kita bahas. Tapi sebelum membahas lebih lanjut, supaya kamu nggak ketinggalan info terkini mengenai saham dan juga pembahasan-pembahasan saham yang menarik, yuk subscribe dulu YouTube Meja Saham. Koka resmi listing di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 11 Oktober 2023 dengan nominal cuma Rp25, sedangkan harga saat IPO sebesar Rp128 ya teman-teman, dengan jumlah saham yang diterbitkan sebanyak 715,33 juta saham, dengan target pendanaan sebesar Rp91,56 miliar, dan yang menjadi underwriternya adalah UOB Kay Hian Sekuritas dengan kode broker AI dan PT KGI Sekuritas Indonesia dengan kode broker HD. Setelah listing, harga saham Koka pernah dibawa naik sampai ke Rp170 teman-teman, sebelum sekarang dibanting ke harga Rp73. Dan bagi teman-teman yang beli di pucuk, sekarang minusnya udah 57,06%. Dan ini minus yang sangat dalam ya teman-teman. Perlu teman-teman ingat, minus yang terlalu dalam akan sangat sulit untuk dibalikkan lagi. Hal ini udah pernah saya bahas di video-video saya yang sebelumnya ya teman-teman. Saham Koka berada di listing board development atau biasanya kita sebut dengan papan pengembangan ya teman-teman, dengan sektor infrastruktur, lalu subsektornya heavy construction dan civil engineering. Bagi kamu yang bertanya-tanya, berapa sih harga terbawah saham ini? Karena saham ini menduduki papan pengembangan, harga terbawahnya Rp50 ya teman-teman. Jadi bukan seperti papan akselerasi yang sahamnya bisa sampai ke Rp1. Lalu dengan harga saat ini sebesar Rp73, apakah sahamnya udah bisa dibilang murah atau masih tetap kemahalan? Harga wajar saham ini cuma Rp27,06 ya teman-teman. Dengan harga saat ini Rp73, itu masih tetap berkali-kali lipat lebih mahal teman-teman. Dan biasanya harga saham yang terlalu mahal kurang menarik bagi para investor. Tetapi sayangnya di Bursa Efek Indonesia ini investor retail seringkali nggak peduli dengan hal ini. Pinginnya segera cuan instan, tapi yang didapat justru boncos lebih dalam. Dari sini bisa kita lihat kalau saham Koka ini ternyata cukup banyak peminatnya karena sampai terjadi oversubscribe sebanyak 20,92 kali. Jika kita lihat data transaksi sebulan terakhir, yang menjadi top net buyers adalah broker-broker yang biasanya digunakan oleh para retail ya teman-teman, seperti ada BQ, XL, YP, CC, XC, PD, AZ, dan juga NI. Sedangkan yang menjadi top net seller adalah broker-broker yang biasanya digunakan oleh para bandar teman-teman, seperti HD, SH, IN, dan juga RF. Dengan pola transaksi seperti ini, tidak heran teman-teman kalau harga sahamnya terus-terusan turun, karena yang menjadi top net buyersnya adalah broker-broker yang biasanya digunakan oleh para retail. Lalu berapa kira-kira dana yang sudah terkumpul dari IPO dan juga pasca IPO saham Koka? Sebelum membahas lebih lanjut, saya beritahukan bahwa kali ini saya menggunakan broker summary yang dimiliki oleh Ajaib Sekuritas ya teman-teman, bukan menggunakan broker summary dari Stockbit Sekuritas. Kenapa? Karena saya melihat fitur broker summary-nya Ajaib Sekuritas punya kelebihan, yaitu di bagian bawah sudah ada jumlah totalnya. Dan menurut saya hal ini cukup menarik karena mempermudah saya untuk melakukan perhitungan. Harapan saya sih semoga ke depan Stockbit bisa menyediakan fitur ini juga ya. Syukur-syukur kalau sama Stockbit diberikan fitur kita bisa exclude broker-broker yang kita tidak ingin hitung. Jadi dengan begitu untuk analisa broker summary ini akan jauh lebih mudah. Sayangnya pada broker summary-nya Ajaib Sekuritas kita tidak bisa memisahkan antara transaksi reguler, nego, dan juga tunai. Jadi datanya emang bener-bener digabungin semua teman-teman. Sedangkan kalau di Stockbit itu kita bisa pisahkan mana yang transaksi di pasar reguler, mana yang di pasar nego, dan juga pasar tunai. Tapi sayangnya kalau di Stockbit kita harus hitung manual satu-satu. Dan dari sini bisa kita lihat total net sell pada saham ini sebesar Rp43 miliar. Dari sini bisa kita lihat kalau HD atau PT KGI Sekuritas Indonesia itu melakukan penjualan paling banyak ya teman-teman. Dan kalau kita lihat dari susunan dan jumlah porsi serta persentase dari anggota sindikasi penjamin emisi, terlihat bahwa KGI Sekuritas komposisinya sebesar 76,45%. Sedangkan UOB Kay Hian hanya sebesar 23,55%. Jadi wajar kalau KGI Sekuritas jualannya banyak banget ya teman-teman.
Sesuai dengan peraturan OJK nomor 15 tahun 2020, IPO ini masuk ke dalam golongan penawaran umum 1 ya teman-teman, karena jumlahnya kurang dari 250 miliar. Selain itu, karena terjadi oversubscribe lebih dari 20 kali, maka masuk ke dalam penyesuaian 2 dengan batasan minimal persen alokasi efek sebesar 20% atau mana yang lebih tinggi nilainya. Dengan target dana terkumpul sebesar 92 miliar rupiah, saat ini dana yang terkumpul dari penjatahan dan juga penjualan di pasar reguler pasca IPO sebesar 63 miliar rupiah. Artinya masih ada kekurangan sebesar 29 miliar rupiah lagi ya teman-teman. Dan jika kita persentasekan, dana yang sudah terkumpul sebesar 69% dan masih ada kekurangan sekitar 31% lagi. Artinya dengan begini, Bandar itu udah hampir untung ya teman-teman. Dan seperti biasanya, untuk saham-saham yang bandarnya udah hampir untung, menurut saya sih kurang menarik ya teman-teman. Tapi kalau teman-teman tertarik, ya itu silahkan saja. Apalagi seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, saham ini tuh udah banyak di retail teman-teman. Dan seperti biasa, kalau saham udah banyak di retail, harganya akan terus turun. Atau kalau naik pun, itu tidak berlangsung lama ya teman-teman. Karena memang para retail ini biasanya cuma numpang. Sedangkan yang punya kendali penuh adalah sang bandar ya teman-teman. Oleh karena itu, saat bandarnya jualan, maka udah hampir pasti saham akan turun teman-teman. Jika kita lihat pola transaksinya menggunakan candlestick biasa, di sini terlihat ada banyak sumbu di atas candle teman-teman. Perlu teman-teman ketahui, pola seperti ini terjadi karena harga saham biasanya dibawa naik dulu sebelum diturunkan. Dan ini biasanya akan sangat mengacaukan psikologis para retail, di mana saat harga saham dibawa naik, retail akan ikutan beli. Lalu kemudian saat diturunkan, retailnya nggak mau take profit atau cut loss, malah justru ditahan-tahan dengan berharap keesokan hari dibawa naik. Dan benar saja, keesokan harinya harga sahamnya memang dibawa naik. Tapi setelah itu, ia diguyur lagi turun ke bawah. Biasanya saya menyebut pola candle seperti ini dengan sebutan pola candle prank teman-teman. Kalau teman-teman nyebutnya apa? Apakah punya sebutan lain? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Dan jika teman-teman menggunakan candle Heikin ASI seperti saya, saham seperti ini udah pasti nggak menarik ya. Karena terlihat di sini, ada banyak candle merah dengan lower shadow tanpa adanya upper shadow. Yang artinya trennya memang terus-terusan akan turun teman-teman. Dan dengan begitu, udah pasti sebagai pengguna Heikin ASI akan menjauhi saham dengan pola seperti ini. Sebagai penutup, dengan kondisi bandar yang sudah hampir untung seperti ini teman-teman, risiko kita sebagai retail akan semakin besar dalam hold saham ini. Kecuali teman-teman memang paham betul mengenai perusahaan ini. Jika memang teman-teman udah paham betul mengenai perusahaan ini, mungkin justru akan lebih senang kalau harga sahamnya turun. Tapi kalau untuk saya, dengan data-data yang ada seperti ini, saya udah pasti jauh-jauh ya dengan saham seperti ini teman-teman. Kecuali di kemudian hari ada pola akumulasi dan ada tanda-tanda pembalikan arah yang cukup menarik, maka bisa jadi saya juga ikutan beli. Untuk mengamankan modal, biasanya dengan kondisi seperti ini, saya akan cut loss teman-teman. Tapi kalau teman-teman tidak mau cut loss atau justru hold, ya itu terserah teman-teman. Karena semua kembali kepada keputusan masing-masing teman-teman. Saya ingatkan bahwa ini bukan merupakan ajakan beli maupun jual ya teman-teman. Karena keputusan berada di masing-masing investor. Dan bagi kamu yang suka mengikuti info terkini mengenai saham dan juga pembahasan IPO maupun pasca IPO yang menarik, yuk subscribe dulu YouTube Meja Saham.